Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 Manajemen Pendidikan Islam A dengan anggota saya sendiri Heni Nurlaili dan rekan saya Irfan Albas Syahburi, Atik Dwi Lestari, Vina Amalia dan Eki Yuni Kartika. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen konflik di pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Albas Syahburi. Di sini saya akan menyampaikan materi berkaitan tentang manajemen konflik. Ya, teman-teman, mari kita simak video dalam ini. Kita akan bahas tentang manajemen terlebih dahulu. Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan, baik itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan atau organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kemudian, suatu yang dimaksud dengan konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Jadi apa yang dimaksud dengan manajemen konflik? Manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama dalam suatu organisasi. Selanjutnya, saya Heni Nurlaili, NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu konflik di pondok pesantren. Manajemen konflik adalah bagian terpenting dalam penyelesaian persoalan yang muncul di tengah-tengah dinamika konflik yang ada, baik secara perseorangan maupun kelompok. Konflik bisa terjadi antara guru atau ustadz, guru dengan santri, santri dengan santri, lembaga dengan lingkungan, dan antar pengurus dengan pengasuh. Konflik di pesantren sangat beragam, di antaranya prasangka buruk, kesalahpahaman, egois, mudah tersinggung, perbedaan asal-usul dan budaya, memperebutkan jabatan, dan lain-lain. Dalam dunia pesantren, konflik merupakan hal yang nyata. Namun, bagi masyarakat pesantren, kenyataan tersebut dipahami sebagai hal yang tidak perlu diungkapkan dan dibesar-besarkan. Kecenderungan untuk tidak merespon konflik tersebut disebabkan karena mereka berpikiran bahwa perbedaan merupakan realitas hidup dan pasti ada hikmah di balik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Dwi Lestari, NIM 2061900009 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis konflik di pondok pesantren. Jenis-jenis konflik menurut Wirawan itu ada 5. Yang pertama yaitu konflik personal. Konflik personal di sini berarti konflik yang terjadi dalam diri seorang individu. Yang kedua yaitu konflik interest. Konflik interest adalah situasi di mana seseorang individu, pejabat atau aktor sistem sosial mempunyai interest personal lebih besar daripada interest organisasinya. Yang ketiga yaitu konflik realitas dan konflik non-realitas. Konflik realitas di sini adalah konflik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepadanan cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan konflik non-realitas itu adalah konflik yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Yang keempat yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif itu adalah konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Nah, dan konflik destruktif itu adalah pihak-pihak yang terlibat konflik fleksibel atau kaku. Dan yang terakhir adalah konflik mengenai bidang kehidupan. Konflik ini dapat dikelompokkan menurut bidang kehidupan yang mencapai objek konflik. Sedangkan menurut James dan Carlos,
itu terdapat 5 macam jenis konflik yang muncul dalam kehidupan organisasi tertentu, yaitu yang pertama yaitu konflik individu, konflik antar individu-individu, yang ketiga yaitu konflik antar individu dan kelompok, yang keempat adalah konflik antar kelompok-kelompok, dan yang terakhir adalah konflik antar organisasi. Konflik di pondok pesantren dikategorikan dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu konflik temporal dan konflik temporal dan konflik permanen. Konflik temporal di sini yaitu jenis konflik yang disebabkan oleh perseteruan antar pengasuh dan antar pengasuh atau kiai pesantren. Yang kedua tadi kan konflik permanen. Nah, konflik permanen itu konflik yang berimbas pada institusi pesantren. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu konflik dunia pesantren dalam pandangan masyarakat. Konflik dalam kehidupan bisa diasumsikan sebagai realitas. Konflik bisa terjadi antara individu dengan komunitas masyarakat atau antar komunitas masyarakat. Konflik bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Konflik bersifat vertikal bisa terjadi antar sesama elit masyarakat, vertikal horizontal, elit masyarakat versus masyarakat, maupun horizontal yakni benturan antara sesama masyarakat. Tidak bisa menepis bahwa di dunia pesantren, konflik adalah hal yang nyata. Namun bagi masyarakat pesantren, kenyataan tersebut dipahami sebagai hal yang tidak perlu diungkapkan atau dibesar-besarkan. Kecenderungan untuk tidak merespon konflik disebabkan bahwa perbedaan merupakan realitas hidup dan pasti ada hikmah di balik itu. Hal ini merupakan suatu kesadaran bahwa perbedaan sebagai realitas bersumber dari norma agama. Dengan demikian, secara teologi, pemaknaan perbedaan dipahami sebagai sunatullah dan harus bersifat konstruktif yang membawa kepada kebijakan. Kiai Khairul Fuad berpendapat secara umum, tidak seorang pun kiai menghendaki bila konflik tersebut membawa mudarat bagi orang lain. Konflik sengaja dilokalisir agar tidak membias dan tidak melibatkan orang banyak. Bahkan cenderung disederhanakan agar tidak dijadikan komoditas oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan. Namun, tidak dapat dipungkiri, adapun kiai yang memperlakukan konflik sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan materi maupun popularitas. Secara teologi, masyarakat pesantren tidak memahami konflik dalam makna deskriptif. Mengingat perbedaan adalah merupakan rahmat dari Allah, pemahaman tersebut menumbuhkan kesadaran, pluralisme atau pemikir yang terbuka. Sarwani, pengurus pesantren Al-Mutawatir, menuturkan konflik di pesantren jangan dipahami sebagai konflik dalam pengertian laten atau manifest, akan tetapi yang sebenarnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat, dan itu adalah hal yang lumrah. Menurut Sarwani, masyarakat pesantren menyangkal bahwa konflik yang terjadi di dunia pesantren sama dengan konflik sosial yang terkait dan terjadi di masyarakat umum. Menurut mereka, konflik yang terjadi hanyalah perbedaan sebatas bentuk perbedaan yang masih dapat ditolerir dalam norma pesantren. Selaras dengan di atas, sejatinya hal yang selama ini dijadikan pedoman masyarakat pesantren adalah menyingkapi konflik, yakni mau mengungkapkan konflik di antara mereka. Rasa tabu itu didasari pada norma agama yang tidak boleh menyebarkan kejelekan atau dianjurkan untuk menutupi cacat sesama saudara. Baik, saya di sini Egi Yuni Kartika NIM 206190019 akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu tentang resolusi, pengolahan, dan penyelesaian konflik di pondok pesantren. Konflik dalam kehidupan bisa diasumsikan sebagai realitas. Konflik bisa terjadi antara individu dengan komunitas masyarakat atau antar komunitas masyarakat. Konflik bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Situasi kurang harmonis hubungan antara pondok pesantren dengan yayasan, yayasan dengan pengasuh pondok pesantren, dan juga kiai dengan masyarakat tidaklah dibiarkan begitu saja.
Pada saat munculnya perselisihan tersebut, maka hendaknya mengedepankan sikap tabayun, yaitu suatu bentuk klarifikasi atas munculnya permasalahan di antara mereka. Adanya keputusan pengunduran diri adalah bagian dari penyelesaian permasalahan secara halus dan tidak ingin mempersoalkan lebih lanjut lagi. Sikap menghindari konflik menurut Frans Magnus Suesono merupakan watak manusia Jawa yang enggan menunjukkan ketidakharmonisan secara terbuka sehingga pergolakan sedapat mungkin dihindari. Tujuan dari resolusi konflik pada lembaga pendidikan adalah terselesaikannya konflik secara tuntas dan terwujudnya kondisi yang lebih kondusif dalam lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam. Tentu saja tidak meninggalkan kaidah-kaidah keislaman di dalam penyelesaian konflik, maka penyelesaiannya adalah dengan berpegang teguh pada ayat-ayat Al-Quran, yaitu dengan melakukan islah dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pegangan dalam resolusi konflik Islam, bahwa penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.